Keluhan yang saya rasakan itu gatal di seluruh tubuh dan terkadang ada di beberapa area tertentu seperti di tangan, di dada, atau di punggung. Sepertinya memang ada bakat alergi dari kecil. Itu semenjak lahir itu ada bintik-bintik merah gitu loh dari kecil itu. Tidak. Jadi pada awalnya itu kita berkonsultasi dengan dokter anak pada usia sekitar 7 atau 8 tahun itu, dan setelah masa remaja sekitar tahun 93 deh. Itu baru kita mencoba konsultasi dengan dokter spesialis kulit. Dan sempat selama bertahun-tahun itu saya mencoba menjadi dokter sendiri. Jadi dalam waktu jangka panjang itu mencoba mengkonsumsi obat yang mengandung steroid. Terus kadang ada dari teman atau saudara yang bilangin, coba deh kalau alergi ini pakai obat ini gitu. Dan ya saya coba gitu, dan ketemu obat yang cocok. Pada saat kambuhnya parah, dosis itu saya naikkan, dan ketika mulai sembuh itu dosis saya turunkan kembali. Riwayat terapi selama ini selain obat steroid, saya juga pernah mencoba beberapa terapi seperti terapi sinar, terus obat-obat pasti ya, terus jamu tradisional. Bahkan saya juga sempat mencoba pengobatan alternatif gitu. Pada awalnya ya memenuhi harapan, sembuh sebagian, tetapi berikutnya muncul kembali seperti semula, seperti sebelum mengikuti terapi malahan. Dan pada akhirnya saya menjadi pesimis. Kalaupun ada informasi mengenai terapi untuk alergi, ya udah saya coba aja gitu loh. Ya kalau sembuh terapinya dilanjutkan, kalau tidak sembuh berhenti. Dan itu pun saya tidak menjadikan beban, tidak terlalu dipikirkan. Kebetulan saat ini terapi yang sedang saya jalankan sudah cukup membantu saya untuk lepas dari obat yang membuat saya ketergantungan dan efek yang kurang baik, dengan hasil pengobatan yang cukup memuaskan untuk saya. Saat ini makanya saya lanjutkan. Ya, sangat berdampak. Penyakit atopik dermatitis ini sangat berdampak, bahkan sampai mengganggu pekerjaan saya. Misalnya ya, pagi-pagi saya mau berangkat kerja, setelah mandi saya harus meluangkan waktu sekitar 15 menit lah untuk menggunakan body lotion ke seluruh tubuh saya. Setelah pakai body lotion itu pun saya nggak bisa langsung pakai baju terus langsung pergi begitu aja gitu loh. Tapi saya harus menunggu agak kering dulu supaya nggak berasa lengket di celana, di baju gitu loh. Terus bahkan saat sedang bekerja dan dirasakan gatal, saya harus berhenti dulu untuk cuci tangan, membasahi bagian yang dirasakan gatal. Misalnya tuh kayak di leher atau di lipatan tangan begini. Jadi kalau gatal, saya cuci tangan, saya basahin. Setelah udah enakan, baru saya lanjutin kerja lagi gitu loh. Tapi ada juga terapi yang menganjurkan saya jangan makan yang mengandung MSG. Lah, makan sehari-hari diusahakan makanan yang fresh. Jangan makan sayur yang kemarin. Kalaupun mengkonsumsi daging, jangan dibuat rutin. Jadi contohnya misalnya hari ini makan ayam, besok jangan ayam, lusa ayam. Jadi jangan ayam atau sapi, jangan seperti itu. Jadi misalnya hari ini ayam, besoknya daging sapi, lusanya ikan atau apa gitu loh. Intinya tidak boleh continue lah untuk makan makanan seperti itu. Oke, dan pada saat itu sempat membuat saya stres. Kalau mau makan di luar, tuh harus mikir dulu. Makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh. Jadi pada saat kuliah dan selama ikut terapi itu, saya kalau makan di kampus, hampir setiap hari saya makan bubur kacang hijau. Nggak bubur kacang hijau, mie ayam. Ya karena menurut saya itu dua makanan itu yang bisa menghindar dari penggunaan MSG. Walaupun makan mie ayam pun kuahnya juga udah ada MSG. Daging ayamnya pun juga udah ada MSG juga. Tapi ya paling tidak sedikit lah yang saya bisa hindarin. Istilahnya mau makan aja mikir dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi gini, pada awalnya pada saat saya sekolah SD itu
ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, itu tangan lu kenapa? Atau itu kaki lu kenapa kok sampai berdarah gitu loh. Terus ya saya bilang, oh ini alergi gitu. Dan lucunya lagi temen itu nanya, nular nggak? Itu bikin saya down sekali dengan kondisi yang seperti itu. Dan pada akhirnya ya saya bilang, enggak kok, enggak menular, kamu tenang aja, kan seperti itu. Terus dengan berjalannya waktu itu dan berdasarkan pengalaman tersebut, jadi pada saat alergi saya timbul, kelihatan gitu kan, banyak merah, banyak luka, dan pada saat saya bertemu dengan seseorang atau bertemu teman atau apalah gitu, ya saya langsung bilang aja, duh alerginya lagi kambuh nih, dengan saya tunjukin seperti ini, duh ini lagi kambuh nih, gitu. Itu tujuannya supaya lawan bicara saya tuh nggak merasa aneh yang ngeliatin atau dia berbicara di dalam hati, itu orang kenapa kok kulitnya merah-merah seperti berdarah gitu loh. Dan itu yang menunjukkan kalau saya menderita alergi. Memang sempat merasakan minder. Untuk mengatasi itu saya sempat kemana-mana pergi pakai baju tangan panjang, terus saya pakai jaket gitu kan. Itu apa sih tujuannya? Supaya tuh dari luar itu orang nggak ngeliat saya tuh, nggak kelihatan banget alerginya. Paling kelihatan ya mungkin mukanya merah atau apa gitu. Terus malah yang saya rasakan, saya tutupin dengan menggunakan baju tangan panjang atau jaket, malah saya lebih berkeringat dan saya lebih merasa gatal. Dan pada akhirnya sudahlah, saya berpikir masa bodoh deh, mau kelihatan, habis mau diapain. Sekitar tahun 2006 atau 2007 itu ada seorang dokter yang mengatakan alergi itu nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Oke, nah semenjak saat itu saya menanamkan mindset alergi itu nggak bisa sembuh. Nah, hal ini memanage harapan saya untuk sembuh total dan mengembalikan semangat saya untuk berobat. Terlebih dengan terapi yang saat ini saya jalani ya, dengan didampingi dokter spesialis, juga menunjukkan perbaikan. Walaupun gejalanya belum 100% bebas dari DA, karena rasa gatalnya itu seperti yang Anda lihat lah, datang lagi. Harapan saya ada obat yang lebih minim efek samping dan juga bisa untuk jangka panjang. Karena pengalaman saya sebelumnya, yang mana tulang saya saat ini melengkung karena mengkonsumsi obat jangka panjang itu. Dan akan lebih baik lagi bila ada pengawasan dari dokter spesialis kulit, sehingga memonitor efeknya pada tubuh agar keadaan atopik dermatitis ini tidak timbul parah dan kualitas hidup pasien lebih terjaga.